Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bertemu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah definisi globalisasi dan perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, definisi globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kata ini dipopulerkan oleh Theodore Levitt. Istilah itu merujuk pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai kesatuan yang utuh. Oke, adapun ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Artinya dalam tanda kutip batas antar negara itu tidak ada. Jadi tidak ada batas-batas antar negara dalam tanda kutip ya. Adapun contoh globalisasi pada aspek ekonomi antara lain kehadiran e-commerce seperti Lazada, seperti AliExpress, di mana kalian bisa memesan barang-barang dari luar negeri. Kemudian juga munculnya organisasi-organisasi bidang ekonomi seperti ada APTA, kemudian juga ada APEC, dan kemudian pada bidang politik sendiri yaitu munculnya Uni Eropa, kemudian ada juga ASEAN dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang sosial budaya sendiri ada pertukaran kebudayaan seperti bila kalian menyukai K-pop atau anime, itu juga termasuk dampak dari adanya globalisasi. Kemudian perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Yang pertama yaitu teknologi ruang angkasa, kemudian ada teknologi persenjataan, dan kemudian yang terakhir ada teknologi transportasi. Adapun poin 1 dan poin 2 ini erat kaitannya dengan perang dingin. Apa itu perang dingin? Perang di Kutub Utara? Bukan. Perang dingin itu merupakan perang atau lebih disebut seperti persaingan persenjataan antara blok barat dan blok timur. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai pada tahun 1945, dunia ini terbagi menjadi dua blok, yaitu blok timur dan blok barat. Blok timur sendiri diisi oleh Uni Soviet yang berhaluan sosialis atau komunis, sedangkan blok barat sendiri diisi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang notabene berhaluan ideologi kapitalis. Oke, kemudian langsung saja kita bahas teknologi ruang angkasa. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Terbagi ke dalam dua blok. Jadi blok barat dipimpin oleh Amerika dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, dan ini merupakan foto dari seorang kosmonot Uni Soviet yang bernama Yuri Gagarin. Oke, nah ini dia persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam teknologi ruang angkasa, di mana Amerika Serikat mengirimkan 2 astronot, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan melalui misi Apollo.
Uni Soviet juga tidak mau kalah, di mana Uni Soviet ini meluncurkan pesawat ulang-alik ya, Lunik 2 dan berhasil mendarat di bulan. Kemudian selain persaingan teknologi ruang angkasa, dua blok ini juga bersaing di teknologi persenjataan. Namun sebelum itu Amerika Serikat ini dan Inggris memiliki proyek Manhattan, di mana proyek ini mengembangkan bom bom atom, di mana bom atom ini berhasil diluncurkan atau dicetuskan di Jepang pada waktu itu, kota Hiroshima dan Nagasaki, dan menandai selesainya Perang Dunia Kedua. Namun setelah perang selesai, blok Barat dan blok Timur ini juga bersaing di teknologi persenjataan, antara lain menciptakan bom hidrogen, di mana Amerika Serikat juga Uni Soviet sama-sama menciptakan bom hidrogen. Selain itu juga ya ada drone juga. Untuk saat ini perkembangan persenjataan sangat pesat ya, di mana Amerika Serikat sendiri menciptakan drone, di mana tidak memerlukan awak, jadi hanya dikendalikan, jadi cukup dikendalikan dari jarak jauh. Gitu. Oke, kemudian teknologi transportasi, kita akan membahas tiga ya, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat sendiri tidak lepas dari dampak revolusi industri, di mana pada waktu itu ditemukan mesin uap, dan mesin uap ini dikembangkan penemuan mesin uap ini dikembangkan oleh Richard Trevithick, dan pada tahun 1804 ditemukan lokomotif uap, di mana ini mempengaruhi ya revolusi transportasi darat, dan mulai dari sinilah diciptakan kereta api. Kemudian sekitar tahun 1890 Karl Benz dan Gottlieb Daimler di Jerman membuat mobil untuk dijual ke khalayak umum. Ya, jadi revolusi transportasi darat ini tidak hanya terjadi di Eropa, namun juga terjadi di Hindia Belanda, di Indonesia pada waktu itu, di mana Gubernur Jenderal Baron van der Belle pada waktu itu meresmikan jalur kereta api pertama yang menghubungkan antara, ya ini contoh mobil ya. Oke, lanjut. Yang menghubungkan antara Desa Pemijin di Semarang dengan Desa Tanggung di Grobogan sepanjang 25 km, di mana pada waktu itu dioperasikan oleh NIS, yaitu Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Ya, kalau sekarang itu ada PT Kereta Api Indonesia, di mana pada awalnya mengangkut hasil pertanian dan berkembang mengangkut manusia. Dan ya seperti kita tahu, jalur kereta api di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sekarang sudah berkembang cukup pesat ya, dan sudah menghubungkan hampir seluruh daerah di Pulau Jawa, dari Merak sampai dengan Banyuwangi, stasiun Ketapang. Dan apabila kalian baca di halaman 22 LKS, di sini juga ada sarana transportasi laut, di mana transportasi laut atau air, transportasi laut, di mana transportasi air juga berkembang sangat pesat, yang pada awalnya ini hanya bisa mengandalkan tenaga angin untuk menggerakkan layar. Ya, kalau kalian lihat
kapal-kapal zaman dulu ya, yang hanya mengandalkan tenaga angin dan bertransformasi menjadi tenaga diesel, bahkan tenaga nuklir. Begitu juga dengan ya ini salah satu relief di Candi Borobudur. Ini adalah transportasi perahu ya pada zaman dulu. Terlihat ini ada layar di sini. Ya, jadi nenek moyang kita dulu juga sudah menggunakan perahu ya untuk melakukan transportasi, bahkan sampai ke Madagaskar, ke Pulau Afrika. Ya, sangat hebat sekali. Kemudian transportasi udara, yaitu pesawat ini ditemukan oleh dua bersaudara Orville dan Will Woodruff pada tahun 1903 di Amerika Serikat, di mana ya sampai sekarang juga pesawat berkembang sangat pesat ya, di mana dulunya hanya bisa menampung ya mungkin menampung 2 atau 3 orang, dan sekarang sudah sangat modern di mana sudah bisa menampung ratusan orang. Sedangkan Indonesia sendiri juga memiliki proyek pesawat N250 yang ya yang rumornya sih memang akan dibatalkan kalau tidak salah rumornya ya. Di mana proyek pesawat N250 ini dikembangkan oleh mantan wakil presiden kita almarhum B.J. Habibie, dan ya semoga saja kita bisa membuat pesawat sendiri ya. Dan ya cukup sampai di situ materi kali ini. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan silakan, dan untuk ulangan bagi yang sudah mengikuti ulangan tidak usah remedial. Jadi tugas remedial itu khusus buat yang tidak mengikuti ulangan. Artinya remedial untuk ulangan harian 1 ditiadakan, bukan tidak ada ya, tapi ditiadakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.